Bayangkan sejenak, Anda hidup di sebuah era di mana meja kerja Anda itu sama sekali kosong. Bener-bener kosong ya? Iya, kosong dari layar, nggak ada rentetan notifikasi yang berdenting, nggak ada jejak digital yang bisa ditelusuri pakai satu klik. Dan pastinya nggak ada profil LinkedIn yang bisa Anda poles semalaman kan? Betul banget. Di era ini, Anda nggak bisa bikin diri Anda terlihat kayak seorang visioner cuma lewat internet. Seluruh masa depan, reputasi, dan integritas finansial Anda itu cuma bergantung pada satu hal fisik. Goresan tinta di atas lembar kertas. Tepat. Dan kalau Anda bikin satu aja kesalahan di atas kertas itu, nggak ada tombol undo. Nah, efek dari nggak adanya tombol undo itu yang sebenarnya menciptakan tekanan psikologis yang sangat berbeda ya dibandingkan dengan hari ini. Di dunia digital, kita kan terbiasa nulis sesuatu, terus bisa direvisi, atau ditarik lagi pesannya. Tapi di masa itu, sebuah dokumen fisik yang udah masuk ke kotak pos, itu sifatnya final. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Benar, setiap kata punya bobot fisik. Dan konsekuensi dari kata-kata itu mengikat Anda, baik secara hukum maupun sosial. Nah, dunia tanpa tombol undo itulah yang bakal jadi fokus eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita bakal membedah semacam kapsul waktu dari dunia bisnis. Sebuah buku panduan yang sangat ikonik. Ya, buku cetakan tahun 1907 judulnya The Business Guide or Safe Methods of Business. Penulisnya J.L. Nichols ini nggak cuma sekedar nulis panduan biasa ya. Dia kayak menyusun kitab suci komersial gitu kan? Benar. Dan katanya, pada masanya buku ini terjual lebih dari 2 juta kopi. Jadi misi kita di obrolan ini bukan sekedar belajar cara berniaga di masa lalu, tapi kita mau membongkar fondasi mekanis dari kesuksesan itu sendiri. Untuk melihat ke Nata, beberapa prinsip ini ternyata masih bertahan melewati ujian waktu selama lebih dari 1 abad. Kalau kita ngomongin tahun 1907, itu kan masa transisi yang luar biasa ya. Banget, kalau kita lihat konteks sejarahnya, Amerika Serikat waktu itu lagi ada di tengah ledakan industri yang masif. Era kereta api, baja. Iya, dan transaksi perdagangan lintas negara bagian itu bergeraknya jauh lebih cepat daripada infrastruktur komunikasinya sendiri. Jadi agak kacau ya situasinya. Sangat kacau. Makanya buku panduan ini muncul sebagai respons. Dia mencoba jadi jembatan, mempertahankan nilai-nilai karakter personal abad ke-19, tapi sekaligus memaksa pembacanya buat beradaptasi dengan mesin korporat abad ke-20 yang, ya bisa dibilang, sangat nggak kenal ampun. Nah, sebelum kita menyelam ke metode teknisnya nih, ada satu hal yang langsung menarik perhatian saya di bab-bab awal. Nichols ini kelihatan terobsesi banget sama siapa yang menjalankan bisnisnya. Psikologi pengusahanya dibedah habis-habisannya. Betul. Dia secara terbuka menolak gagasan tentang bakat alami atau innate smartness. Buat dia, Anda itu nggak dilahirkan bawa cetak biru kesuksesan. Terus apa metriknya menurut dia? Dia memperkenalkan satu metrik utama, energi. Atau istilah yang dia pakai itu push, dorongan agresif buat terus maju. Oh, konsep push ini sebenarnya sangat radikal di zamannya loh. Radikal gimana maksudnya? Karena dia langsung menyerang mentalitas fatalisme yang waktu itu masih umum banget. Kayak gagasan menyalahkan keadaan atau keturunan. Misalnya, saya miskin karena orang tua saya miskin. Dia nggak terima alasan kayak gitu. Sama sekali nggak. Nichols anggap itu cuma pelarian psikologis. Dia menuntut tanggung jawab penuh. Karakter dan ketekunan itu diangkat sebagai satu-satunya alat yang sah buat mendobrak tembok kelas sosial. Dan dia ngasih contoh yang lumayan dramatis ya di bukunya, kayak kisah George Peabody. Oh ya, itu contoh klasik. Waktu umur 12 tahun, dia terpaksa menggergaji kayu di sebuah penginapan di Vermont. Cuma buat bayar biaya makan sama tidurnya. Dia menolak jadi beban kan? Betul. Terus 50 tahun kemudian, anak yang sama ngelewatin penginapan itu naik kereta kuda mewahnya. Dia jadi salah satu bankir paling berpengaruh di dunia. Terus ada juga kisah Afrikanis. Yang kepala suku itu ya? Iya. Di umur 40 tahun, yang mana itu udah telat banget buat standar zaman dulu, dia memutusin buat melawan batasan lingkungannya. Dia belajar baca, bangun rumah, dan akhirnya mengubah nasib seluruh sukunya. Kisah-kisah ini sebenarnya dipakai bukan cuma buat motivasi murahan ya. Terus buat apa dong? Sebagai bukti mekanis. Nichols pengen nunjukin kalau keterbatasan di awal itu bukan vonis mati. Selama push ini diaplikasikan terus-menerus ke sebuah rintangan, Rintangannya bakal hancur juga akhirnya. bener banget.
Tapi ada satu bagian di sumber ini yang jujur aja bikin saya sampai harus baca ulang 2 kali. Bagian yang mana tuh? Mikkels ini nggak cuma memotivasi, dia benar-benar ngasih label harga pasar ke manusia. Dia ngebandingin nilai finansial dari atribut kayak jenius, modal, keterampilan, dan buruh. Dan angkanya presisi banget. Tabel nilai ekonomi itu ya? Iya, dia nulis jenius itu ibarat penyair Tennyson yang bisa ambil kertas kosong terus diubah jadi puisi seharga $65.000. Wow. Terus modal, tanda tangan Vanderbilt bikin kertas bernilai $5 juta. Keterampilan, itu ngambil baja murah 25 sen, dirakit jadi pegas jam tangan mekanik seharga $14.000. Nilai tambahnya luar biasa kan? Tapi pas sampai di buruh, itu cuma pekerja yang ngegali parit 10 jam sehari dan upahnya $1,5. Gimana ceritanya dia bisa dapat metodologi angka sekaku ini? Nah, kalau kita bedah mekanismenya, Nichols sebenarnya lagi mendemonstrasikan teori nilai lebih dari sebuah proses transformasi. Oke, maksudnya gimana tuh proses transformasi? Jadi, angka $1,5 buat buruh itu adalah garis dasarnya. Itu output fisik murni apa yang bisa dihasilkan cuma pakai tenaga otot, tanpa intervensi pemikiran tingkat tinggi. Tenaga mentah aja gitu ya? Betul. Tapi begitu Anda masukin keterampilan ke dalam persamaan itu, kayak yang ngubah baja jadi pegas jam tangan tadi, Anda udah nggak dibayar buat tenaga Anda lagi. Anda dibayar buat presisi dan pengetahuan yang terakumulasi. Oh, saya paham. Jadi angka-angka itu dipakai buat nunjukin faktor pengali di ekonominya? Iya. Angkanya mungkin kelihatan arbitrer atau ngasal buat kita sekarang, tapi itu cara dia memvisualisasikan leverage. Saya suka banget cara Anda ngejelasin faktor pengali ini. Kalau dipikir-pikir, ini tuh mirip banget sama layar pembuatan karakter pas kita baru mulai main video game RPG kan? Bener juga. Gimana tuh analoginya? Kan kita dikasih poin statistik yang terbatas. Anda nggak bisa tiba-tiba milih buat lahir dengan status modal langsung penuh kan? Nggak bisa, curang dong. Nah, tapi Anda bisa alokasikan poin Anda ke keterampilan. Atau ya kerja keras dulu di level buruh buat ngumpulin XP, yang pelan-pelan nanti bakal ngebuka kunci modal. Ya, pada dasarnya ini panduan strategi ngegame kehidupan versi tahun 1907. Tapi tunggu dulu, saya harus mempertanyakan premis ini sedikit. Tahun 1907 ini kan juga puncaknya era raksasa monopoli industri ya, Robert Barons. Iya, zaman-zamannya penguasa minyak dan kereta api. Nah, apa buku ini benar-benar menyajikan realitas sejarah yang jujur? Apa benar latar belakang keturunan itu sama sekali nggak penting waktu itu? Atau jangan-jangan Nichols ini cuma lagi mendistribusikan semacam fantasi korporat? Biar pekerjanya tepat nurut gitu. Iya, biar para pekerja kerah biru ini tetap mau ngegali parit 10 jam sehari dengan harapan palsu kalau suatu hari nanti mereka bisa jadi kayak Vanderbilt. Itu pertanyaan kritis yang bagus banget. Dan Anda benar, realitas tahun 1907 itu sangat didominasi kesenjangan brutal. Monopoli sering banget matiin pesaing kecil sebelum mereka sempat berkembang. Berarti agak naif dong klaimnya. Kita memang nggak bisa telan klaim bukunya mentah-mentah. Tapi, kalau kita lihat dari sudut pandang fungsional, buku ini menyajikan apa yang bisa kita sebut sebagai mitos yang sangat berguna. Mitos yang berguna, menarik. Di tengah sistem yang emang berpihak ke aristokrat industri, punya panduan yang memaksa Anda fokus ke hal yang bisa Anda kendalikan, yaitu keterampilan dan energi Anda sendiri, itu strategi bertahan hidup yang jauh lebih pragmatis. Daripada cuma meratapi ketidakadilan sistem ya. Tepat, meratap nggak akan ngasih Anda makan di tahun 1907. Masuk akal sih. Oke, jadi taruhlah seseorang udah punya pola pikir ini. Mereka fokus ke keterampilan, mereka punya push, dan siap mendobrak pintu kesuksesan. Udah siap tempur nih. Masalahnya, gimana cara ngetuk pintu itu di zaman segitu? Nah, disinilah panduannya berubah jadi sangat mekanis. Kalau hari ini kita dinilai dari portofolio digital, atau dari cara kita ngomong di Zoom, di tahun 1907, presentasi fisik Anda yang paling krusial adalah tulisan tangan Anda. Ejaan Anda adalah wajah Anda. Dan standar yang dipakai tuh bener-bener nggak kenal ampun. Nichols sampai pakai istilah shameful indolence, kemalasan yang memalukan, buat ngedeskripsiin tulisan tangan yang jelek atau ejaan yang salah. Nggak ada toleransi sama sekali. Bahkan ada satu insiden nyata di buku ini yang bikin saya agak merinding. Di bulan Februari 1880, di lantai Senat Amerika Serikat. Oh, kasus Senator Gordon ya? Iya, Senator Gordon menggagalkan konfirmasi seorang calon yang diajukan presiden untuk posisi penting.
Dan Anda tahu alasannya? Cuma karena salah eja kan? Cuma karena ada 2 kesalahan ejaan di surat lamarannya, karirnya hancur dalam hitungan detik. Coba kita refleksikan ini ke zaman sekarang. Bayangkan seseorang kehilangan posisi menteri kabinet hari ini cuma gara-gara autokorek di HP-nya gagal deteksi 2 huruf yang ketuker. Pasti diketawain kalau sekarang. Kan konyol. Tapi buat mereka, ejaan itu ukuran absolut dari karakter seseorang. Kenapa bisa sekeras itu sih? Karena pada masa itu, sebuah surat itu berfungsi sebagai mental photograph, fotografi mental Anda. Fotografi mental. Coba posisikan diri Anda secara mekanis di masa itu. Penerima surat nggak bisa googling nama Anda buat cek latar belakang. Mereka nggak bisa telepon bos Anda sebelumnya buat minta referensi. Oh ya, komunikasi sangat terbatas. Satu-satunya serpihan data yang mereka punya tentang seberapa teliti Anda, seberapa terpelajar Anda, dan seberapa Anda menghargai mereka, itu cuma dari kejernihan tulisan di atas kertas itu. Jadi surat yang berantakan itu ibarat? Ibarat Anda datang ke wawancara kerja tingkat tinggi, tapi belum mandi dan pakai baju compang-camping. Oke, itu visual yang sangat jelas. Pantesan ada kutipan luar biasa dari Chas Dotrida di sumber kita ini. Dia bilang seorang penulis shorthand atau stenografi itu lebih aman dari kemiskinan daripada seorang sarjana bahasa Yunani yang hebat. Itu pernyataan yang sangat berani di zamannya. Berani banget. Maksud saya pendidikan klasik yang udah berabad-abad dianggap sebagai puncak intelektualitas, tiba-tiba dikalahkan sama kemampuan teknis nulis cepat. Karena itu menandakan pergeseran besar dalam ekonomi nilai. Maksudnya nilai di pasar tenaga kerja. Betul. Sarjana bahasa Yunani mungkin punya kedalaman filosofis, tapi di dunia komersial yang lagi lari sekencang kereta ekspres, pengetahuan murni yang nggak bisa ditransmisikan dengan cepat dan presisi, itu nggak punya nilai tukar. Stenografi adalah alat transmisi paling sempurna saat itu. Ngomong-ngomong soal transmisi, kalau ejaan salah kan emang fatal ya. Tapi gimana kalau ejaannya bener, tapi kalimatnya ambigu? Wah, itu bisa lebih bahaya lagi. Nah, Nichols keras banget ngingetin soal bahaya tanda baca. Ada contoh yang nunjukin gimana satu koma bisa ngebalik makna secara total. Yang soal kalimat wanita itu ya? Iya, kalimat pertama, woman, without her, man would be a savage. Wanita, tanpanya, pria akan menjadi liar. Sebuah penghormatan yang indah kan? Sangat puitis. Terus, geser komanya sedikit aja. Woman, without her man, would be a savage. Wanita, tanpa prianya, akan menjadi liar. Pergeseran mekanis yang super kecil, tapi mengubah pujian tertinggi jadi hinaan yang sangat merendahkan. Dan ini membuktikan kalau si penulis memegang tanggung jawab penuh atas interpretasi pembacanya. Betul. Dan kalau tanggung jawab ini gagal diterapkan dalam bisnis, konsekuensinya bukan cuma sakit hati, tapi bencana logistik. Bencana logistik. Ini bawa kita ke cerita paling absurd, tapi sangat mendidik dari buku ini. Kisah monyet itu kan? Iya, ada pengusaha kaya di New York yang mesan monyet dari agennya di Afrika. Awalnya dia berubah pikiran, terus nulis surat buat mesen 2 ekor monyet aja. 2 ekor, ya, TWO. Harusnya TWO, tapi dia ngejanya TOO, yang artinya juga. Dan parahnya lagi, dia lupa mencoret garis horizontal di huruf T-nya. Ini fatal banget sih. Fatal. Jadi tulisan kursifnya itu bikin huruf T kelihatan persis kayak angka 1. Di atas kertas, perintah to mengkis berubah wujud jadi angka 100. Saya nyoba ngebayangin posisi agennya di Afrika ya. Pasti shock banget. Dia nerima surat dari bosnya di New York, dan instruksi tertulisnya nyuruh dia nyari 100 ekor primata liar. Dan dia beneran ngelakuin itu loh. Agen itu menyisir pelosok daratan Afrika. Akhirnya dia berhasil masukin 25 ekor monyet ke kapal menuju New York. Dan dia bahkan nyertain surat minta maaf yang sopan banget. Minta maaf karena baru bisa ngirim 25 ekor kan? Iya, sambil janji bakal segera ngirim 75 sisanya. Coba Anda bayangkan, pengusaha New York ini lagi santai minum teh sore, tiba-tiba pintu diketuk, dan dia disambut sama 25 monyet liar. Ini kayak insiden gagal autokorek terburuk di abad ke-20. Tapi hasilnya pengiriman hewan liar ke ruang tamu Anda. Di luar komedinya, kira-kira apa pelajaran sesungguhnya yang mau Niko sampaikan dari cerita konyol ini? Pelajaran utamanya itu tentang alokasi risiko. Dalam bisnis, keambiguan adalah pajak paling mahal yang harus Anda bayar. Pajak mahal ya? Nicholas itu benci banget sama penggunaan frasa klise atau kalimat panjang lebar yang bikin kabut mental. Kalau surat Anda nggak presisi, semua biaya dari kesalahpahaman itu entah salah kirim barang, proyek telat, atau kawanan monyet liar, itu murni jadi tanggungan Anda.
Berarti pengirim nggak bisa nyalahin penerima ya? Nggak bisa. Pengirim nggak bisa marah kalau instruksi awalnya emang ngebuka ruang buat interpretasi lain. Oke, jadi kita udah lihat gimana tata bahasa bisa ngehancurin reputasi, dan satu garis huruf bisa mendatangkan bencana monyet. Kalau kepercayaan itu serapuh ini sampai harus diukur lewat kejelasan tulisan, ini memunculkan satu paradoks di kepala saya. Paradoks gimana? Gimana caranya orang-orang ini berani minjemin uang ribuan dolar ke satu sama lain padahal nggak ada bank sentral yang ngawasin mereka? Instrumen apa yang mereka pakai buat jaminan? Instrumen utamanya waktu itu adalah promissory notes, atau surat janji bayar. Surat janji bayar? Iya. Di zaman yang nggak ada kartu kredit atau transfer kawat instan, surat ini bukan cuma bukti utang. Surat ini udah jadi mata uang alternatif itu sendiri. Orang berbisnis pakai surat ini, mindahin dari satu tangan ke tangan lain. Dan Nichols ngejabarin 50 fakta hukum soal instrumen ini kan, beberapa kedengaran masuk akal kayak hukum perdata modern. Contohnya yang mana? Kayak surat yang dibikin di bawah ancaman kekerasan atau pas orangnya lagi mabuk, itu secara hukum nggak sah. Tentu, karena nggak ada persetujuan yang sadar. Terus surat yang ditandatangani hari Minggu juga batal demi hukum. Itu karena hukum agama masih kuat, melarang bisnis di hari istirahat. Tapi ada satu aturan yang benar-benar bikin saya bingung. Nichols eksplisit bilang kalau surat janji bayar ini tetap mengikat secara hukum, meskipun cuma ditulis pakai pensil. Ah, iya, aturan pensil. Maksud saya, dokumen finansial yang nilainya ratusan dolar ditulis pakai grafit yang bisa dihapus pakai karet dalam 3 detik. Ini kan kayak ngebukain pintu lebar-lebar buat penipu. Gimana caranya pengadilan ngebuktiin keasliannya kalau ada sengketa? Ini benturan yang sangat menarik antara keamanan ideal dan kelayakan operasional. Anda harus ngebayangin infrastruktur bisnis saat itu. Emang kondisinya sekasar apa sih? Para pedagang dan petani ini kan nggak duduk manis di balik meja mahoni di Wall Street. Mereka bertransaksi di dermaga yang berangin, di pekarangan berlumpur, atau di dalam gerbong kereta yang goyang-goyang. Oh, mereka butuh sesuatu yang cepat ya? Sangat cepat. Mereka butuh likuiditas instan. Kalau ada kesepakatan bernilai 500 dolar, mereka nggak bisa nunda berminggu-minggu cuma buat nyari notaris dan sebotol tinta. Mereka merobek kertas apa aja, ngeluarin pensil dari saku, dan langsung nulis janji bayar. Oke, kelayakan operasionalnya saya paham. Tapi perlindungan hukumnya gimana kalau tulisannya dihapus atau diubah? Kalau sampai ke pengadilan, mereka sangat bergantung pada saksi mata, serta analisis forensik awal dari tekanan pensil di kertas. Tapi tahu nggak apa yang sebenarnya lebih mencegah penipuan? Apa tuh? Ekosistem sosialnya itu sendiri. Kalau Anda ketahuan ngubah angka pakai penghapus, reputasi Anda, mental fotograf Anda, itu bakal hancur lebur di seluruh negara bagian. Bakal di blacklist sama semua orang. Betul, di era yang sangat mengandalkan kredit personal, reputasi buruk berarti Anda diisolasi dari seluruh aktivitas ekonomi. Hukum ngizinin pensil karena mereka tahu ancaman sanksi sosial itu jauh lebih menakutkan daripada penjara. Wow, jadi kecepatan dan kelancaran transaksi benar-benar diprioritaskan di atas keamanan fisik dokumen itu ya? Luar biasa. Tapi menariknya, sistem ini juga nggak sekejam itu kok. Ada ruang buat kelonggaran mekanis. Nichols nyebut soal days of grace atau hari tenggang. Iya, aturan kelonggaran 3 hari. Jadi di beberapa negara bagian saat itu, kalau surat Anda jatuh tempo tanggal 1, secara hukum Anda masih dikasih ekstra waktu 3 hari sebelum dicap gagal bayar. Persis. Dan ini dibikin bukan cuma karena mereka berbaik hati loh. Terus karena apa? Untuk mengakomodasi keterbatasan fisik infrastruktur masa lalu. Nah, kalau boleh saya analogikan pakai bahasa modernnya, bayangkan Days of Grace ini kayak toleransi ping atau latensi di internet kita sekarang. Gimana tuh maksudnya? Kalau dua komputer lagi komunikasi, terus ada jeda beberapa milidetik, sistem kan nggak langsung ngegagalin transfer datanya. Nah, di tahun 1907, servernya itu kereta kuda, kabel fiber optiknya itu jalanan tanah yang berlumpur, dan routernya itu kantor pos yang sering kewalahan. Analogi yang sangat akurat. Hukum ngasih toleransi lak selama 3 hari ini, supaya keterlambatan mekanis akibat cuaca buruk nggak memicu kebangkrutan, berantai. Benar. Days of Grace itu semacam shock absorber, bantalan kejut buat ekonomi yang bergerak terlalu cepat di atas infrastruktur yang terlalu lambat. Gila ya, saat kita menarik benang merah dari semua obrolan ini, rasanya cukup bikin merinding. Kita udah pindah dari nulis pakai pensil di stasiun kereta, ke tanda tangan kriptografi dan transfer uang seketika lintas benua.
Teknologinya berubah total. Total. Tapi infrastruktur dasar manusia yang menjalankan mesin bisnis itu sama sekali nggak berubah. Kejelasan komunikasi buat hindarin bencana, penolakan takdir lewat energi push, dan integritas murni di mana karakter itu jaminan satu-satunya. Itu semua sama validnya di hari ini kayak di tahun 1907. Karena secanggih apapun algoritma perangkat keras yang kita bikin, pada akhirnya, di titik paling ujung dari sebuah transaksi, masih ada pikiran manusia yang harus bikin keputusan buat mempercayai pikiran manusia lainnya. Tepat di titik itulah kekuatan kapsul waktu ini berada. Bagi Anda yang lagi dengerin ini, entah Anda lagi ngetik email buat dibaca ribuan karyawan besok pagi, atau lagi nyusun strategi buat negosiasi kecil, pesan dari panduan ini sangat jerih. Presisi pikiran Anda akan beresonansi ke kejelasan tindakan Anda. Karakter dan ketelitian itu aset yang nilainya nggak akan pernah turun. Setuju. Dan sebelum kita tutup eksplorasi kita, ada satu pemikiran provokatif yang pengen saya tinggalkan buat Anda renungkan. Silakan. Coba ingat lagi kutipan soal penulis stenografi yang dianggap lebih aman dari kemiskinan dibanding sarjana bahasa Yunani. Stenografi itu kan pisau lipat Swiss Army buat bertahan hidup di tahun 1907. Keterampilan mekanis murni yang mengubah informasi jadi kecepatan. Betul. Pertanyaannya, apa padanan dari keterampilan itu di era modern kita saat ini? Yang mungkin sering dipandang sebelah mata oleh dunia akademis tradisional. Dan lebih jauh lagi, kalau kita lepar diri kita 100 tahun ke depan, ke tahun 2107, Oke. apakah analis masa depan bakal baca arsip chat digital dan email-email instan kita hari ini, lalu mereka ketawa terbahak-bahak melihat kecerobohan kita? Sama kayak kita ngetawain pengusaha New York Malang yang tiba-tiba harus hidup bareng 25 ekor monyet liar. Pertanyaan itu saya kembalikan kepada Anda.